Hai semua, welcome back to Just a Match Tooth. Di video kali ini aku mau bahas lanjutan dari hematopoiesis. Jadi kali ini bahas yang seri myeloid. Myeloid itu kan kalau dari yang gambar paling depan di video sebelumnya dibagi dua, ada yang granulosit, ada yang monosit. Jadi dia masih dalam jalur yang sama. Granulosit itu maksudnya aku mau bahas yang neutrofil, eosinofil, dan basofil ditambah yang monosit. Dia masuk ke bagian yang myeloid. Terus ada juga sebenarnya eritrosit dan platelet, tapi di sini aku bahas secara terpisah karena hasil akhirnya itu kan dia beda kelompok ya, sel darah merah sama sel darah putih dan trombosit. Jadi di sini untuk yang myeloid itu yang granulosit dulu kita bahas. Ada 3. Awalnya sama semua, namanya myeloblast. Terus akan menjadi promyelosit. Nah, saat masuk ke tahap myelosit, itu dibagi 3. Karena granulanya ini, dia udah kebagi menjadi 3 macam. Ada granula eosinofilik, ada neutrofilik, dan juga basofilik. Perhatikan deh bedanya apa. Granula yang basofilik itu kayak bulat-bulat besar-besar warnanya hitam. Kalau yang neutrofilik itu neutral, kayak ya agak muda, tipis, tidak terlalu menonjol. Kalau eosinofilik warnanya merah. Nah, semakin ke bawah, yang membedakan di sini itu adalah bentuk dari intinya. Ketika dia di tahap myelosit, intinya tuh masih bulat. Kalau di metamyelosit, intinya tuh udah mulai menekuk tapi tidak lebih dari setengah, jadi kayak kacang gitulah. Nah, tapi kalau udah masuk ke band atau batang, dia bentuknya tuh udah menekuk lebih dari setengah, jadi kayak huruf C. Nah, ketika dia udah masuk ke yang segmented, dia udah berbentuk lobus-lobus yang dihubungkan dengan semacam garis tipis, tapi garisnya itu sebenarnya juga karena hasil lekukan dari sebelumnya. Jadi semakin dia matur, jadilah semakin berlobus-lobus. Kita mulai dari neutrofil. Awalnya sama, semuanya adalah myeloblast. Nah, bedanya myeloblast apa sama rubriblast? Nanti ya di akhir kita bedain. Sekarang kita lihat dulu. Myeloblast itu warnanya lebih muda, sitoplasmanya lebih ungu muda. Lalu intinya itu dia kurang lebih sama sih, warnanya ungu kemerahan, mirip-mirip dengan rubriblast dan masih berbentuk jaring-jaring. Nah, ketika udah masuk ke promyelosit, dia tuh udah mulai bergranul. Granulnya jelas banget, disebut sebagai granul primer atau azurofilik. Jadi kayak warnanya ungu kemerahan gitu granulnya. Tapi kalau masuk ke myelosit, granulnya udah muncul granul-granul sekunder. Granul sekunder itu maksudnya granul yang membedakan dia eosinofil, basofil, ataupun neutrofil. Nah, terus di sini dia tuh intinya agak ke tepi, jadi walaupun bulat tapi intinya kayak di samping. Terus anak intinya udah nggak kelihatan. Walaupun sebenarnya 2 ini ada anak inti tapi juga kurang jelas. Lanjut ke metamyelosit. Metamyelosit itu dia bentuknya seperti yang tadi aku udah singgung, kayak kacang. Dia belum menekuk lebih dari setengah. Kalau neutrofil batang, dia udah menekuk lebih dari setengah. Dan neutrofil segmen tuh udah berlobus-lobus. Nah, ini perbandingan dari yang tadi, myelosit, metamyelosit, batang, dan segmen. Jadi kalian bisa buat garis imajiner, bayangin ini udah lebih dari setengah atau belum nekuknya. Nah, terus penamaan ini sebenarnya berlaku untuk neutrofil, eosinofil, dan juga basofil. Jadi kalian lihat granulnya, kalau biru berarti basofil, kalau merah berarti eosinofil. Lalu untuk stagesnya kalian bisa lihat dari udah melekuknya seberapa banyak. Oke, selanjutnya kita mau bahas yang seri eosinofil. Jadi eosinofil itu kita bakal mulai bedainnya dari yang myelosit. Kenapa? Karena balik lagi, untuk seri myeloid itu bisa dibedain menjadi 3, startnya dari myelosit. Eosinofil ini yang menjadi ciri khasnya itu adalah granulanya merah. Jadi kalau di tahap manapun lihat granulositnya merah, itu pasti eosinofil. Tinggal bedain tahapnya. Ini tahapnya apa? Kalau misalnya intinya masih bulat, berarti dia myelosit.
Terus kalau tahapnya dia udah mulai intinya ada cekungan tapi belum sampai setengah, itu berarti metamyelosit. Terus kalau eosinofil batang, dia berarti udah cekungnya lebih dari setengah. Berarti dia masuknya ke band atau batang. Dan yang terakhir, ketika dia udah berlobus seperti ini, berarti udah jadi eosinofil yang matang. Ingat lagi, biasa eosinofil yang matang, lobusnya itu ada 2, menyerupai gagang telepon. Tapi bukan berarti semuanya sepukul sama rata, cuma 2. Kadang bisa lebih, bisa 3 atau 4. Nah, untuk yang basofil ini, kita mulai dari mielosit juga. Sama kayak tadi caranya. Lihat granulnya dulu, dia biru gelap atau ungu tua kehitaman. Terus untuk intinya dia masih bulat berarti dia mielosit. Terus ini intinya udah mulai cekung, itu metamyelosit. Nah, untuk yang basophilic band aku nggak nemu gambarnya, tapi kalau secara lisan digambarkan mungkin bisa. Jadi udah pasti granulnya itu warnanya ungu tua ataupun hitam, dan untuk intinya itu cekungannya udah lebih dari setengah. Nah, untuk basofil yang sudah matang, dia tuh biasa intinya ketutupan sama granul-granulnya. Intinya tuh harusnya bentuknya kayak lobus ya, cuman di sini tidak jelas. Next kita ke monosit. Kalau monosit di video tentang histologi darah kan aku pernah bilang dia tuh intinya kurang lebih sering ditemukan bentuknya kayak ginjal ataupun kayak apa ya, ada lekukan kecil. Tapi sebenarnya nggak selalu seperti itu, karena pada dasarnya dia bentuknya agak-agak tidak beraturan. Terus yang menjadi khasnya di sini sebenarnya dia tuh punya vakuol, dan dia juga kayak nggak beraturan sitoplasmanya, karena dia ketika jadi makrofag fungsinya tuh fagositosis, jadi dia punya pseudopodia. Terus next ke seri limfoid, limfosit kecil, limfosit besar. Untuk limfosit kan dulu saat dasar banget kita bilangnya limfosit itu agranulosit. Sebenarnya limfosit yang besar itu mempunyai granul, tapi granulnya mungkin tidak sebanyak pada neutrofil maupun eosinofil atau basofil. Jadi dia di sini ada granul tapi tipis-tipis, warnanya azurofilik juga. Dan untuk limfosit yang kecil, ingat dia tuh intinya seukuran dengan eritrosit matang. Terus dia sitoplasmanya dikit. Terus kalau sel plasma itu adalah limfosit B yang ada di jaringan. Fungsinya untuk menghasilkan antibodi, dan dia tuh bentuknya cukup khas karena kalau nggak tahu ya, kalau aku lihat tuh bentuknya kayak meteor jatuh gitu. Jadi kayak ini meteor atau sini kayak ada apinya gitu. Jadi sebenarnya lebih mengarah ke satu sisi, dan ini dikelilingin sitoplasmanya cukup banyak. Ya, kalau misalnya kalian bingung bedanya sama metarubrisit ya, itu beda banget. Karena kalau metarubrisit nih warnanya kan sama kayak eritrosit, sedangkan kalau di sini dia warnanya tidak sama, lebih tua dan ukurannya juga lebih besar dibandingkan eritrosit. Jadi pasti beda banget dan khas. Oke, lanjut ke seri trombosit. Nah, kalau trombosit itu kita kenalnya dengan istilah megakaryosit. Karena mega kan kayak besar kan. Dia besar banget selnya, terus dia dalamnya tuh kayak ada inti yang berjumlah genap, bisa 8 sampai 32. Nah, megakaryosit ketika dia sudah sampai di peripheral blood, dia itu akan menjadi platelet atau trombosit dengan cara dia memecah. Jadi dia akan pecah berupa isinya kecil-kecil, jadi tersebar menjadi trombosit atau platelet yang biasa kita lihat. Sedikit review, tadi aku mau bilang bedanya myeloblas sama rubriblas. Kalau rubriblas itu dia warnanya lebih tua sitoplasmanya, sedangkan ini lebih pucat atau lebih muda. Terus review juga untuk bedain dia myelosit, metamyelosit atau band, terus atau udah jadi yang segmen. Itu bedanya adalah kalau myelosit dia masih bulat, kalau metamyelosit dia udah menekuk tapi belum lebih dari setengah. Kalau yang batang dia udah lebih dari setengah cekungannya. Kalau neutrofil atau yang udah segmented, baik itu eosinofil ataupun basofil, dia udah berlobus. Terus balik lagi bedain 3 itu, eosinofil, basofil ataupun neutrofil, lihat dari
sitoplasmanya, granulanya warna apa. Kalau yang warnanya merah banget udah pasti eosinofil. Kalau basofil itu warnanya ungu tua, pekat, ataupun bisa aja hitam. Kalau neutrofil itu warnanya muda, kayak violet ataupun ungu. Oke, sekian penjelasan dari aku untuk cara ngebedainnya. Semoga bisa membantu dan sampai jumpa.